Ya baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya terdengar. PPT-nya sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Ya baik, sudah. Kalau gitu kita mulai aja. Mas tutorialnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya di kelas tutorial hari ini. Ini benar TPB 56? Benar nggak? Benar. Ya benar ya, TPB 56. Jadi di sini pertemuannya sudah masuk ke pertemuan keempat ya kalian. Ya kan? Jadi pada pertemuan tutorial kita yang hari ini itu sudah masuk ke pertemuan keempat. Jadi seperti biasa pada kelas tutorial kita akan membahas beberapa soal ya yang kita bahas bareng-bareng, yang kita pelajari bersama. Nah, untuk pertemuan keempat ini materinya tentang elektrostatika. Jadi masih tentang elektrostatika, yaitu tentang kapasitor dan susunannya. Nanti susunannya itu bisa secara seri dan juga paralel. Kemudian kapasitor itu diberi bahan dielektrik, dan juga kita akan menghitung ya energi dalam kapasitor gitu. Jadi silahkan disiapkan alat tulisnya ya, bukunya, pulpennya itu sembari kita belajar, kalian memperhatikan, dicatat juga materi yang kita pelajari hari ini gitu. Manfaatnya untuk kalian sendiri ketika kalian mau belajar atau mereview materi yang sudah dipelajari sebelumnya, tinggal baca kembali materi yang sudah dicatat selama kelas gitu. Kayak gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan atau disampaikan gitu. Gitu ya disclaimer-nya, di sini kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng gitu. Ya, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan soal yang pertama. Bagus amat sama kakak. Ini soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu capaiannya memahami konsep dan menghitung kapasitansi. Gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki pelat melingkar dengan jari-jari 8,2 cm dan jaraknya 1,3 mm. Oke, perhatikan ya di sini, yaitu kapasitornya keping sejajar. Nah, seperti biasa, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui jari-jari dari kapasitornya ya, itu kita simbolkan sebagai R, besarnya 8,2 cm, kita konversi jadi 8,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya, karena ini keping sejajar, berarti ada dua plat gitu ya. Dua plat, di mana jarak antar dua plat itu kita simbolkan sebagai D, nilainya 1,3 mm, atau 1,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi kita konversi ke dalam satuan internasional. Oke, yang ditanyakan yang A, kapasitansinya, yang B, muatannya, jika potensialnya itu 120 volt, gitu ya. Oke, kita coba bahas untuk penyelesaian dari nomor 1, diperhatikan dan disimak ya untuk pembahasannya. Kemudian sambil dilihat ini ketika saya menunjukkan pointernya itu kemana, gitu biar nggak bingung ya. Ketika saya menjelaskan dan menunjukkan pointernya. Oke, kita mulai bahas dari yang A, yaitu menghitung kapasitansi kapasitor keping sejajar. Nah, untuk menghitung kapasitansi dari kapasitor keping sejajar, bisa menggunakan persamaan ini, yaitu epsilon 0 dikali A ini adalah luasnya,
Oke, luas dari kapasitor keping sejajarnya kemudian dibagi dengan jaraknya gitu ya. Nah, luasnya ini apa? Kita lihat bentuk dari objeknya gitu ya. Kalau dari soal nomor 1 itu kita dapat informasi bahwa pelatnya itu melingkar. Kalau melingkar berarti di sini bentuknya lingkaran ya. Nah, berarti di sini luasnya adalah luas lingkaran. Oke, kalian masih ingat ya, luas lingkaran itu persamaannya adalah PR kuadrat untuk mencari luas lingkaran. R di sini apa? Jari-jari lingkarannya. Gitu. Oke, berarti kita bisa menghitung yang A ya, kapasitansi kapasitor keping sejajar, yaitu epsilon 0. Di sini nilai konstanta epsilon 0 ya, nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Kemudian luasnya, luas dari lingkaran kan PR kuadrat, I-nya 3,14, R-nya di sini jari-jari lingkaran dari pelatnya itu 8,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, jangan lupa dikuadratkan. Oke, mohon maaf ya tadi terlempar keluar. Sekarang apakah suara saya jelas? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Ini coba di mute dulu. Ya, biar kondusif ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Saya coba share screen lagi PPT-nya. Nah, kita sudah tadi ya soal nomor 1 itu yang bagian A mencari kapasitansi kapasitor keping sejajar gitu. Kita lanjutkan lagi. Oke, sambil dilihat ya di sini. Pi-nya tadi kita masukkan 3,14, kemudian jarinya ya, dari jari pelatnya itu 8,2 kali 10 pangkat minus 2 meter, dikuadratkan dibagi dengan jaraknya. Nah, jarak antar pelat atau D ini ya, itu 1,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, ini sudah tinggal matematisnya. Oke, nanti dihitung ya, kalian coba hitung sendiri gitu. Dihitung ulang sendiri. Nah, nanti kita dapatkan kapasitansi kapasitornya, itu sebesar 1,44 kali 10 pangkat minus 10 farad. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian A. Sekarang coba kita bahas yang bagian B. Yang bagian B itu muatan pada pelat jika potensialnya itu 120 volt gitu. Nah, di sini ini persamaan ini mungkin kita udah nggak asing lagi ya. Kapasitansi kapasitor itu sama dengan muatan yang ada di dalam kapasitornya dibagi dengan potensialnya gitu. Nah, berarti di sini karena kita mau cari muatannya, sehingga muatan itu sama dengan kapasitansi kapasitor dikali potensialnya. Ya. Kita masukkan ya. Kita sudah menghitung kapasitansi kapasitornya di bagian A tadi, nilainya 1,44 kali 10 pangkat minus 10 farad. Kemudian dikali potensialnya 120 volt. Ya, sehingga nanti kita dapatkan banyaknya muatan pada kapasitor tersebut itu sebesar 1,73 kali 10 pangkat minus 8 kulon. Gitu. Nah, ini untuk yang nomor 1, A dan B. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya belum jelas. Yang lain bisa dinyalakan ya kameranya, yang belum menyalakan kameranya. Nggak apa-apa, dinyalain aja gitu. Di sini biar saya sambil mantau melihat gitu. Ya, silakan Arya Pratama. Kak, izin bertanya, itu 1,73 gimana ya Kak dapatnya? Ini. Nih. Jadi, Iya Kak. oh ya. Nah, ini kan ya, kan kapasitansi kapasitornya 1,44 kali 10 pangkat minus 10 farad. Kemudian potensialnya itu 120. Nah, kita kalikan dulu 120 dikali 1,44, ini hasilnya 172,8.
Oke, kita pakai notasi ilmiah ya di sini. 172,8 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, kalau kalian masih ingat, aturan dalam penulisan notasi ilmiah, angka yang sebelah sini itu nilainya, range-nya ya, skalanya itu dari 1 sampai 9 gitu. Kan di sini 172,8. Nah, 172 kan lebih dari 9. Jadi harus kita ubah gitu. Jadi saya buat 1 koma. Nah, ini kan komanya maju ke depan ya. Sebanyak berapa? 1, 2. Nah, sebanyak 2. Berarti kalau dia maju ke depan, itu pangkatnya kita tambah 2 gitu kan. Ini kan berarti apa ya? 172 kita mau ubah jadi 1 koma gitu. Jadi pangkatnya 1 koma apa ya? Nah, kan maju komanya sebanyak 2 ya, 1 2 berarti 10 pangkat minus 10 ditambah 2. Nah, nanti kita dapatkan 1,7. Di sini kita bulatkan ya. Jadi boleh juga 2 angka di belakang koma gitu. Jadi karena di sini paling terakhir angka 8, di sebelahnya 2, boleh kita bulatkan jadi 3. 1,73 minus 10 plus 2 itu berapa? Minus 8 kulon. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Nah, itu kalau misalnya mau dimajuin komanya ke depan. Kalau dimundurin juga bisa. Kalau misalnya dimundurin, berarti dia misalnya ini ya, 172,8,0 gitu. Berarti pangkatnya, karena mundur ke belakang, ini lebih besar ya angkanya, jadi kita butuh dikurangin pangkatnya gitu. Jadi pangkat minus 1. Nah, jadi sekarang 1728,0 kali 10 pangkat minus 11. Gitu. Misalnya, kalau kita mau membesarkan angkanya. Gitu. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau saya ganti pertanyaannya? Bisa untuk soal nomor 1? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi silahkan kalau ada yang belum jelas atau kurang paham, ditanyakan aja. Ditanyakan aja gitu. Walaupun itu hal yang sepele mungkin gitu ya. Tapi kalau memang belum masuk ke nalar kita ya, kenapa bisa kayak gitu, ditanyain aja gitu. Di sini kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, nggak ada yang namanya pertanyaan yang salah gitu ya, atau nggak berani untuk bertanya. Jadi kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Yang nggak boleh bertanya itu pada saat kita lagi ujian nanti gitu sih. Oke, mungkin itu dulu. Kalau bisa dan belum ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, perhatikan di sini ya. Capaiannya untuk soal nomor 2 itu kita menghitung kapasitansi dari kapasitor, rangkaian seri dan paralel. Oke, kita lihat di sini soalnya. Pada gambar 1, baterai memiliki beda potensial itu 10 volt, dan kelima kapasitor masing-masing memiliki kapasitansi 10 mikrofarad. Oke, di sini ada gambar rangkaian kapasitornya ya untuk soal nomor 2. Rangkaian ini terdiri dari 5 kapasitor gitu. Oke, diperhatikan. Nah, potensialnya untuk rangkaian gambar 1 ini itu berapa? 10 volt ya untuk semua rangkaian ini gitu. Oke, di mana kita tuliskan dulu ya diketahuinya, berarti potensial V-nya itu sama dengan 10 volt. Nah, karena kapasitansi dari kapasitor 1, maksudnya kapasitor semuanya itu sama, jadi bisa kita simbolkan sebagai C ya. C-nya itu sama dengan 10 mikrofarad atau 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kita di sini sepakati ya, yang sebelah sini kan C1. Kemudian yang sebagian sini C2, ini C3 ya. Ini C3, di sini C4, dan ini C5. Oke, kita sepakati aja.
Oke, kita yang ditanyakan apa nih soal nomor 2? Yang ditanyakan adalah muatannya, ya, muatan pada kapasitor C1 dan muatan pada kapasitor C2 gitu. Oke, kita coba bahas dulu. Sebelum kita bahas, di sini saya mau review sedikit ya tentang susunan rangkaian kapasitor gitu. Jadi secara umum rangkaian kapasitor itu dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama susunan secara paralel gitu ya. Susunan secara paralel kurang lebih seperti ini susunannya. Di sini saya coba gambar kapasitornya ada 3 ya. C1, C2, dan C3. Jadi bercabang nih susunan secara paralel gitu. Nah, bagaimana untuk menghitung kapasitansi ekuivalennya atau kapasitansi totalnya kalau dia berbentuk susunan paralel? Tinggal dijumlahkan ya. C1 ditambah C2 ditambah C3 gitu. Jadi kebalikan dengan rangkaian resistor gitu. Nanti coba dicek lagi kalau resistor yang rangkaian paralel itu dihitungnya seperti apa. Nah, untuk potensialnya ya pada rangkaian paralel itu sama gitu. Jadi potensial ya, potensial pada rangkaian paralel itu sama dengan potensial di kapasitor 1 sama dengan potensial di kapasitor 2 sama dengan potensial di kapasitor 3. Oke. Gitu. Nah, next yang kedua itu ada susunan secara seri ya. Rangkaian kapasitornya disusun secara seri, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nih, kalian perhatikan. Di sini saya buat ada 2 kapasitor C1 dan C2. Nah, bagaimana untuk menghitung kapasitansi kapasitor totalnya kalau misalnya dia disusun secara seri? Yaitu ini ya 1 per kapasitansi ekuivalennya sama dengan 1 per kapasitansi C1 ditambah 1 per C2 gitu. Oke. Nah, kemudian kalau pada rangkaian seri itu besar arusnya sama. Berarti arus pada rangkaian seri itu sama dengan arus di kapasitor 1 sama dengan arus di kapasitor 2. Selain arus, muatannya juga sama. Jadi muatan pada rangkaian seri itu sama dengan muatan pada kapasitor 1 sama dengan muatan pada kapasitor kedua. Gitu ya. Jadi tahu nih perbedaan rangkaian seri baik secara paralel maupun secara seri susunannya. Jadi jangan sampai kebalik ya di sini. Dipahami dulu. Nah, kalau kita sudah paham, nanti kita dapat kok feeling-nya untuk menghitung rangkaian kapasitor jika dia disusun secara seri dan juga paralel gitu. Jadi pahami, jangan sampai kebalik-balik ya di sini. Oke. Itu tadi review sedikit tentang susunan rangkaian kapasitor baik paralel dan seri. Kita coba pembahasan dari soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita bahas dulu dari yang bagian A. Oke. Yang bagian A ini mencari muatan pada kapasitor C1 ya. Berarti kita mau menghitung muatan di sini. Muatannya pada kapasitor. Oke, maaf ya, terlempar keluar. Kalau tadi sebelum saya keluar gitu ya, atau mau keluar dari Zoom-nya, kira-kira suara saya putus nggak? Apa jelek nggak suaranya? Jelas nggak? Enggak. Nggak ya, tapi tiba-tiba keluar aja, langsung keluar aja ya. Kalau kalau sekarang apakah jelas suaranya di tempat kalian? Jelas, Kak. Jelas ya. Ini soalnya suara kalian nggak tahu nggak jelas, nggak terlalu jelas banget putus-putus. Tapi kalau suara saya jelas, nggak apa-apa. Ini agak kurang stabil wifi-nya. Semoga tersampaikan ya apa yang kita
pelajari hari ini. Jadi diperhatikan di sini untuk yang nomor 2A itu kan menghitung muatan pada kapasitor C1. Berarti di sini kita mau menghitung muatan yang di sini ya, I1-nya gitu. Nah, tadi kita sudah berinteraksi bahwa persamaan untuk mencari kapasitor itu kan sama dengan muatan dibagi potensialnya gitu. Berarti di sini untuk mencari muatan itu sama dengan kapasitansi dikali potensialnya. Oke. Berarti di sini untuk mencari muatan pada muatan untuk kapasitor 1 berarti kapasitansi kapasitor C1 dikali potensial di C1 ini gitu atau V1 ya. Nah, C1-nya berapa? Kapasitansi C1 itu 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian dikali potensialnya ya. Nah, potensial pada kapasitor C1 itu 10 volt. Oke, kita kalikan sehingga kita dapatkan muatannya yang muatan pada kapasitor C1 itu sebesar 10 pangkat minus 4 kulom gitu. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, jelas ya. Saya coba off cam dulu ya sebentar, karena ini sinyalnya nggak kuat gitu, takutnya terlempar keluar lagi. Saya off cam dulu sebentar. Oke, ini bagian yang A. Nah, bagian A saya rasa masih mudah gitu ya, karena di sini cuma satu nih kapasitornya yang di sebelah sini. Kita ke bagian B dulu. Nah, bagian yang B, yang bagian B itu kita menghitung muatan pada kapasitor C2-nya. Berarti di sini ya, kita mau menghitung muatan yang ada di kapasitor ini. Gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita fokus dulu ke sini. Nah, kita fokus dulu pada rangkaian ini. Ya. Pada rangkaian ini, kemudian kita ini ya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke rangkaian yang ini. Nah, fokus ke rangkaian yang ini, yaitu rangkaian kapasitor C2, C3, dan C4. Kalau kita lihat ya, C23 dan C4 ini disusun secara apa? Paralel, gitu ya, paralel. Atau kita sepakati C23 dan C4 ini sebagai kapasitor ekivalen. Oke, di sini ya. Nah, karena, dan kita lihat lagi sekarang, C2 dan C3 ini disusun secara seri. Ya, secara seri, berarti ini bisa kita sepakati sebagai CA ya, C2 dan C3 ini. Nah, karena sekarang kita mau selesaikan dulu kapasitor ekivalennya, CEK-nya. Karena paralel berarti CEK sama dengan CA, ya. Yang ini CA, yang ini ditambah C4. Ya. CA ini apa? Kapasitor C2 dan C3 yang disusun secara seri. Oke, sekarang kita selesaikan dulu, atau kita hitung dulu ya rangkaian seri CA-nya. Nah, dengan apa? Ini. Kan tadi ya sudah kita review bahwa untuk menghitung rangkaian seri itu 1/CA sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3. Gitu. Oke, berarti di sini 1/CA sama dengan C2 ditambah C3 per C2 dikali C3. Sehingga kapasitor serinya atau CA-nya sama dengan C2 dikali C3 dibagi C2 ditambah C3. Nah, ini kita substitusi ke sini. Gitu. Ini ditambah C4 ya. Oke, karena soal nomor 2 kapasitornya itu sama semua ya, tadi 10 mikrofarad dan kita sepakati sebagai C, berarti kita masukkan C2, C3 dan C4 sebagai C di sini. Oke, C semua ya. Kita fokus dulu. Ini C dikali C berarti C kuadrat per C ditambah C berarti per 2C ya, ditambah C. Nah, ini kita coret. Ini kan C kuadrat per C. Ini coret berarti 1, ini habis ya. Jadi C per 2
ditambah C. C per 2 itu berapa? 0,5. Ini kan sama aja setengah C. Setengah itu kan 0,5 C ditambah C berarti 1,5 C. Gitu. Nah, ini ya. Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya karena kita sudah mencari potensial, bukan potensial, kapasitor ekivalennya ya dari rangkaian CA dan C4. Sekarang rangkaian kita udah lebih sederhana lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, yang ini kapasitansi ekivalen dan yang ini C5-nya. Ini potensialnya gitu. Nah, sekarang kita mau cari potensial yang ada di sini. Potensial kapasitor ekivalennya gitu. Oke, gimana caranya? Yaitu kita lihat ya, kan sudah lebih sederhana. Nah, ini susunannya apa? Seri gitu ya, seri. Berarti untuk menghitung potensialnya, yaitu potensial pada kapasitor ekivalen dibagi potensial totalnya pada rangkaian ini. Nah, sama dengan kapasitor si C5 ya, kapasitor C5 dibagi kapasitor C5 ditambah kapasitor ekivalennya gitu. Ya. Oke. Selanjutnya berarti di sini karena kita mau cari potensial ekivalen itu sama dengan kapasitor ya, kapasitor C5 dibagi kapasitor C5 ditambah kapasitor ekivalen dikali V1 gitu. V1 ini adalah potensial seluruhnya di rangkaian ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan, kan kita sudah cari nih kapasitor ekivalennya tadi 1,5 C ya. Kita masukkan di sini. C5-nya juga sebesar C. Jadi C per, ini kan sama aja 1C ditambah 1,5. Berapa? Yaitu 2,5 C. Ini C-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan potensial kapasitor ekivalen itu sebesar 0,4 V1 gitu. Berarti di sini potensialnya ya, ini potensialnya sama dengan 0,4 V1 gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Karena ini tadi ya, si CA dan C4 ini apa? Paralel kan susunan rangkaiannya.